Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilallah wa natawakkal alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Hadirin para pemirsa Lembur Dakwah yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan, terutama kenikmatan hari ini kita bisa berjumpa dan melaksanakan ibadah Ramadan. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'innya, termasuk kita umatnya yang senantiasa selalu patuh tunduk terhadap apa yang telah digaris besarkan oleh Allah dan Rasulnya. Hadirin para pemirsa Lembur Dakwah, dulu ketika kita masih kecil atau juga para pemirsa sama-sama pernah menempuh salah satu pendidikan di sekolah, tentu kita banyak diberikan tugas pembelajaran dari salah satu kurikulumnya. Bahkan setiap 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun kita diuji untuk melaksanakan ujian salah satu kenaikan tingkat. Dan pada akhirnya kita lulus dan diberikan gelar bisa sarjana ataupun ijazah. Begitupun hal yang sama pada bulan suci Ramadan ini. Kita sama-sama diberikan pendidikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan bagaimana kita harus menahan hawa nafsu kita. Kita harus siap merelakan tidak makan dan minum pada siang hari. Padahal makan dan minum di siang hari dan makanan tersebut adalah halal, tapi kita tidak boleh. Allah larang dan kita patuh melaksanakan itu, siap menghadapi ujian tersebut. Di sisi lain kita mesti menjaga omongan kita. Kita harus menjaga pikiran kita, hati kita, supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor. Itulah pendidikan dalam Ramadan. Selain itu juga Ramadan memberikan kepada kita untuk empati kepada orang lain, di mana kita memberikan takjil, sedekah, zakat dan sebagainya. Dan semua itu kalau kita lakukan akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, berbicara terkait dengan sebuah kebiasaan, ini ada salah satu penelitian dari Amerika. Ini salah satu dokter ahli bedah plastik. Beliau mencoba melaksanakan operasi plastik terhadap pasiennya. Kemudian pasiennya dibedah ya, dan beliau meneliti selama 21 hari. Dan ternyata selama 21 hari itu ada perubahan-perubahan pada fisik pasien yang dioperasi plastik tersebut. Maka Dr. Maxwell mempopulerkan ketika ingin berubah menjadi sebuah kebiasaan atau habit cukup dengan 21 hari. Itu dilakukan oleh beliau pada tahun 1960. Nah, 100 tahun sebelumnya Islam telah datang. Islam telah hadir memberikan sesuatu yang luar biasa terkait dengan habit kita. Ketika Allah menurunkan kewajiban kita untuk melaksanakan saum, tepatnya pada 2 Hijriah baginda Rasul, dan tepat pada tahun 620 Masehi, Allah telah mewajibkan kepada kita untuk melaksanakan saum. Bukankah dalam saum itu ada kebiasaan yang luar biasa bagi kita? Kita diharuskan untuk bangun subuh, bahkan sebelum subuh untuk melaksanakan sahur. Lalu nanti makan setelah maghrib. Itulah pembiasaan. Maka kalau kita terus melakukan seperti apa yang dilakukan dalam bulan Ramadan, tentu ini menjadi sebuah kebiasaan. Bukan hanya di bulan Ramadan saja, bisa jadi kita lakukan di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan sampai kepada bulan Ramadan lain. Artinya bahwa siklus Ramadan harus kita lakukan di siklus-siklus di bulan-bulan yang lain. Kalau kita ingin menjadikan Ramadan sebuah kebiasaan atau habit, maka tentu dijalankan dengan hal yang benar.
Bukankah Rasulullah SAW telah mengatakan kepada kita dalam hadisnya, man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih. Barang siapa yang melaksanakan Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Selain Allah ampuni, kalau kita lakukan dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, maka tentu kita akan menjadikan sebuah kebiasaan Ramadan itu pada bulan-bulan yang lainnya. Namun ketika kita melaksanakan bulan Ramadan tidak dengan keimanan dan keikhlasan, maka kita akan lihat fakta pada saat ini, di mana mereka mengaku seorang muslim yang melaksanakan Ramadan, tetapi setelah Ramadan apa yang terjadi? Mereka melupakan kembali kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadannya. Yang mungkin di bulan Ramadan dia melaksanakan taraweh, namun setelah bulan Ramadan dia sudah selesai. Bahkan banyak public figure di kita Ramadan menggunakan kerudung, tetapi selesai Ramadan selesai pula kerudungnya, disimpan kembali, dipetik emaskan. Nah, karena mungkin dipastikan Ramadannya tidak dengan penuh keimanan dan tidak penuh dengan kesabaran. Maka dari itu saya yakin, termasuk juga para pemirsa sekalian lembur dakwah, ingin mendapatkan Ramadannya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu setelah Ramadan tiada, lalu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dipastikan rugi, kata baginda Rasulullah SAW. Selain itu juga kita ingin mendapatkan kebiasaan, habit pada bulan Ramadan. Maka pastikan Ramadan kita harus dipenuhi dengan rasa keimanan dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, nasrum minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.